Jangan dipecah belah. Pribumi, imigran Yaman. Pi. Paham? Nggak apa-apa anak kadal gurun. Yang penting anak nggak mau jadi kera-kera bersorban atau anjing-anjing bersorban yang mendekati pejabat, mendekati pemerintah demi tujuan perutnya. Orang NU ini gemarnya itu menghormati para habaib. Dibuatlah sosok habaib, dipecah belah dari dalam, selesai kita, Pak. Tapi hari ini apa? Oknum-oknum habaib justru mencaci maki ulama NU. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Kita hari ini masih takdim kepada para habaib karena melihat para habaib yang tawaddu, yang masih berbasis tasawuf, Habib Lutfi, Habib Syekh, Habib-habib dari tapal kuda yang betul-betul menginginkan kita supaya kita betul-betul hablum minan nas, hablum minallah, kita betul-betul menjunjung tinggi kemanusiaan, kita betul-betul harus menciptakan kedamaian, rendah hati dan sebagainya, karena kita masih melihat para habaib yang tawaddu itu. Ada kiai, ada habib. Tinggal pilih, aduh, saya bingung ini. Ada kiai, ada habib datang ke rumah saya. Mana yang harus saya utamakan, dahulukan? Ya tinggal pakai hadis. Qaddimu Quraisyan. Dahulukan orang-orang Quraisy. Siapa Quraisy? Ya si Habib. Rasulullah udah suruh. Bahkan Allah pun suruh dalam Al-Quran. Rasulullah suruh dalam hadisnya untuk mencintai keluarganya, mencintai anak cucunya. Ente nggak cinta, berarti ente telah melanggar akhlak, melanggar adab kepada Rasulullah. Berarti ente nggak punya akhlak, nggak punya adab kepada Rasulullah. Tuh lihat, anak kalau ngejelasin insaf nggak, tawassut nggak, bukan hanya Habib, kiai juga anak bah. Kalau mau ngejelasin begitu, jangan yang Habib menjelaskan keutamaan Habib saja tanpa menjelaskan keutamaan para kiai. Nanti si kiainya iri hati, dengki, hasut, nah, akhirnya timbullah kayak sekarang-sekarang ini. Rame di mana-mana, adu domba di mana-mana. Kalau anak kan enggak. Itu lihat ceramah-ceramah anak. Berapa banyak anak bawa kemuliaan orang alim, keutamaan orang berilmu. Dan anak bawa juga keutamaan para haba, keutamaan para anak cucu Rasulullah. Tapi kan posisi anak tawassut, tawazzun di tengah. Orang alim keutamaannya anak bahas, para ustadz, para kiai. Habaib keutamaannya juga anak bahas. Itu namanya tawassut, tawazzun. Iya. Enggak kayak ada Habib yang hanya membahas kemuliaan Habib saja, tanpa membahas kemuliaan para ulama, ustadz dan kiai. Sebaliknya, ada kiai yang hanya membahas keutamaan ustadz saja, keutamaan orang alim saja. Al-ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan Habib. Iya, memang benar. Habib cucunya nabi. Jadi harus imbang, biar umat nggak bingung, paham? Iya kan? Kalau kayak anak tadi, imbang nggak? Umat bingung nggak? Jangan dipecah belah. Pribumi, imigran Yaman. Pi. Paham? Nggak apa-apa anak kadal gurun. Yang penting anak nggak mau jadi kera-kera bersorban atau anjing-anjing bersorban yang mendekati pejabat, mendekati pemerintah demi tujuan perutnya. Ini kita berusaha dipecah belah, Pak, termasuk yang sesama NU sekalipun, termasuk yang ubudiyahnya sama dengan orang-orang Nahdien yang sama-sama maulidan, sama tahlilan, sama juga ziarah kuburnya sama. Itu dipakai oleh mereka dengan menggunakan entitas habaib. Kita dipecah belah. Ini kan banyak ini saudara-saudara saya dari Madura. Hari ini ulama-ulama NU dicaci maki oleh sesama ulama NU karena yang satu pengurus PCNU, pengurus MWCNU, yang satu pengurus FPI. Iya kan? Pengurus FPI, ex-FPI, uang ngeluarin celurit, Pak, diputar-putar. Yang ditantang apa? Orang NU juga.
Yang mempersekusi rumahnya Bapak Mahfud MD di Pamekasan itu, ya orang-orang NU juga. Ini yang harus kita gambarkan hari ini. Dan kita digerus satu persatu, sedikit demi sedikit, supaya kita betul-betul menjauh dari Nahdlatul Ulama. Karena terbukti hanya Nahdlatul Ulama yang mencintai negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama itu ambisi ingin menguasai negara ini, oh sejak dulu Pak, nggak jauh-jauh. Ketika PKI merajalela, itu yang dipersekusi adalah kiai-kiai dan santri NU. Tapi setelah itu melakukan serangan balik, ya ulama-ulama NU dan santri NU juga. Semuanya pada diam. Dan yang mematahkan teori-teori janji-janji land reform dari PKI itu ya ulama-ulama NU. Makanya NU menang tahun 71. Ini harus kita sadari. Dan NU itu pada zaman Soeharto seperti apa? Ini mohon maaf, ini sejarah nggak bisa dibantah. Yang dipersekusi dan yang betul-betul digencet itu orang NU. Padahal orang NU tidak punya sejarah melawan terhadap negara ini. Tidak pernah menyuarakan kebencian kepada orang yang berbeda. Itu NU. Ini ditulis tuntas oleh Phil Caruso dari Tillman University. Bukan kata saya. Makanya NU itu menjadi penting di negara ini. Kalau NU tumbang, semuanya selesai Pak. Mau sak Pancasilanya juga habis semua. Terbakar semua kalau NU sampai tumbang. Ini sebagai upaya untuk memecah belah NU. Seorang pemikir Kristen dari Lebanon, namanya Philip Hurri Hitti. Judul bukunya The Story of the Arabs, kisah bangsa Arab. Orang Eropa pernah menyusupkan 25 orang Kristen untuk dikonversi menjadi Islam, termasuk di Indonesia, namanya Snuk Horgronya. Ini ditulis oleh Philip Hurri Hitti. Philip Hurri Hitti, bukan Kitty. Dia menulis hanya untuk mencari kelemahan-kelemahan orang Islam. Dan ternyata betul, orang Islam itu paling mudah dihasut untuk dipecah belah ketika dia diberikan dengan kepentingan-kepentingan politik. Dan hari ini kepentingan politik itulah yang mencerai-beraikan kita. Persoalan-persoalan politik. Oh, orang NU ini gemarnya itu menghormati para habaib. Dibuatlah sosok habaib, dipecah belah dari dalam, selesai kita Pak. Hari ini yang menjadi kerikil dalam sepatunya NU ya kelompok-kelompok FPI ini. Amaliyahnya sama, ubudiyahnya sama, tujuan politiknya yang berbeda.